banyak orang yang tidak mau belajar agama. Bener nggak? Setuju nggak? Banyak orang, padahal dia Islam, ngaku Islam, tapi malas belajar ilmu agama. Males. Tapi kalau mengejar ilmu dunia, sampai 4 tahun, 5 tahun, S1, S2, S3 dijabanin. Ya nggak? Sampai les ini, seminar itu, semuanya. Untuk dunia, mereka gila-gilaan. Untuk akhirat, males-malesan. Ini fakta, ini fakta. Karena kalau memang kebanyakan umat Islam rajin belajar ilmu akhirat, ilmu agama, niscaya kita nggak akan sebodoh ini. Peradaban kita nggak akan anjlok begini. Ini kok peradaban bisa anjlok begini? Karena nggak seimbang. Gitu ya. Makanya Allah singgung dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka itu hanya tahu urusan yang lahir, yang zahir, yaitu urusan dunia. Dari kehidupan dunia. Minal hayati dunia. Dari keurusan dunia mereka tahu, kata Allah. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka itu untuk urusan kehidupan akhirat, ghafil, bodoh, lalai, lalai. Ini Allah yang bilang. Ini Allah yang bilang. Dan faktanya memang sedikit sekali ya kita mungkin termasuk kita ya. Kita mungkin termasuk orang yang kadang-kadang kok malas ya cari ilmu agama. Anak-anak kita tuh urusan sekolah dunia, nggak bolos. Nggak bolos. SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ternyata untuk urusan dunia semuanya. Kurikulum untuk urusan agama sedikit sekali. Nah, jadi sekali lagi, banyak yang tidak mau belajar agama, hanya sedikit yang mau belajar agama, hanya sedikit. Berarti yang sedikit ini yang beruntung. Dia masih mau belajar, dia masih mau belajar agama. Beruntung nggak? Beruntung banget. Tetapi disaring lagi, ini bukan final. Orang yang sedikit ini bukan final, tetapi disaring lagi karena ternyata ada yang lebih sedikit lagi, ada yang orang yang lebih sedikit lagi daripada orang yang mau belajar agama. Apa yang lebih sedikit lagi? Sedikit yang mau mengamalkan. Kalau cari ilmunya mungkin semangat cari ilmu ya, walaupun dia termasuk minoritas. Yang cari ilmu agama termasuk yang minoritas. Tapi ada yang lebih minoritas lagi. Ada yang lebih terfilter lagi, siapa? Yang mau mengamalkan ilmu agama setelah dia punya. Bukankah kita juga ngerasa kita tahu ini hukumnya apa, tapi masih aja dilanggar. Kita tahu ini hukumnya A, tapi kenapa malas ngamalinnya? Kita tahu sholat tahajud itu luar biasa, tapi malas bangunnya, berarti belum bisa mengamalkan. Ya nggak? Kita tahu dalilnya, bahkan kita hafal, ya nggak? Tetapi kok malas, nah belum bisa ngamalin. Gitu. Jadi ada minoritas lagi. Oke, bener nggak kira-kira? Ini termasuk kita, jangan jauh-jauh ke orang lain, kita aja nih. Kadang-kadang saya tuh bahwa pahala sabar itu dahsyat, tahu, pernah belajar. Tetapi kok belum mengamalkan, masih aja dilawan. Jadi nggak mau sabar, masih aja hawa nafsu diperturutkan. Jadi ilmunya pernah dipelajari pun nggak dipakai gitu, ya. Nah itu. Tapi apakah ini yang paling minoritas? Oh tidak. Ada lagi yang lebih minoritas, yang lebih sedikit lagi, yaitu orang yang mau mengajarkan. Orang yang mau mengajarkan. Ya, itu lebih sedikit lagi. Kenapa orang yang tadi orang yang apa namanya? Apa tadi? Ya ampun, yang mau mengamalkan, yang sudah mau belajar tapi belum bisa mengamalkan. Karena sedikit yang mau mengamalkan. Nah, ternyata ada yang lebih sedikit lagi, lebih minoritas lagi daripada yang masih suka mengamalkan. Apa itu? Yang mau mengajarkan. Berat ngajarin itu, Bu. Berat. Hanya orang-orang terpilih tertentu yang mau ngajar. Tapi kan saya nggak pede. Kata Nabi, bali gua ini walaupun satu ayat ajarin. Perlu mental yang kuat. Makanya orang yang dakwah itu, ya mohon maaf, susah. Karena dia itu kadang-kadang harus melawan hawa nafsunya. Bahkan harus melawan sekitarnya. Harus dikucilkan, siap dicaci maki, siap dibenci. Kalau orang sudah ngajak, apalagi amal ma'ruf nahi munkar, wah, makin berat. Ngajak itu susah, ya. Mengajarkan itu susah. Padahal kata Nabi, ta'alamu wa'alimu. Belajar, ngajar. Belajarlah dan mengajarlah. Minimal yang diajarkan siapa? Anak kita.
orang tua kepada anaknya ya, atau lingkungan kita, teman-teman kita, ngajar, ayo. Tapi biasanya cuma satu ayat, gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa ngajar itu hanya urusan para ustadz, para ulama, para kiai. Bukan, kita aja juga sama ngajar kepada orang-orang terdekat kita. Karena hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah adalah mengajar orang-orang yang kayak di sekolah, kayak di pesantren itu fardu kifayah tuh, bisa diwakilkan. Ya, kalau pesantren itu kan ada pengajar tuh. Nah, itu bisa diwakilkan oleh ustadz lain. Tapi kalau di rumah, masa kita mau diwakilkan pada orang lain? Kita kan ibu bapaknya. Kita kan suaminya, masa mau diwakilkan terus sama ustadz lain? Kita suami. Ngajar itu berat, susah. Paling sedikit lah. Paling banyak, saya tanya sekarang, apakah paling banyak pengamal, apa paling banyak pengajar? Tentu pengajar, apalagi pengajar yang profesional, paling susah kan? Nah, jadi gimana? Ini paling sulit, pengajar. Terus, apakah itu terakhir, apakah itu paling minoritas? Tidak, disaring lagi, diminoritaskan lagi ada. Setelah dikerucutkan lagi, ternyata lebih sedikit lagi yang mau mengamalkan dan mengajarkan dengan ikhlas. Mukhlisina lahudina hunafa. Sedikit yang mau mengajar dan mau mengamalkan karena Allah ikhlas. Sedikit banget. Itu paling sedikit, paling minoritas. Karena kalau kita lihat orang yang ngajar banyak, termasuk banyak ya misalkan. Walaupun tadi kategorinya minoritas, tapi kalau kita lihat persentase memang paling sedikit, tetapi kita lihat ada yang ngajar, ada yang mengamalkan banyak, tetapi lihat hatinya, lihat niatnya, dunia, niatnya bukan akhirat, bukan karena Allah. Banyak orang ngajar, tetapi bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Kadang ingin dipuji, dia sih ngajar tapi ingin dipuji, ingin kedudukan, ingin kehormatan. Sampai Nabi menyinggung dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan sebagainya. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtaqu bihi wajhullahu azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia harusnya menuntut ilmu karena Allah, mencari wajah Allah, ridhonya Allah, dia malah menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu hanya untuk sekeping secuil kenikmatan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Tidak akan mencium wangi surga. Pada hari kiamat tidak akan mencium wangi surga. Terus 3 orang pertama yang akan masuk dalam neraka justru orang-orang yang siapa? Rajulun jama'al Quran, orang yang belajar Quran, hafizo, qori, pengajar, ustadz, ulama yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Ikhlas, orang yang ikhlas itu sedikit, banyak orang bantu kita. Tapi ketika ada selektif, cuma beberapa orang yang ikhlas karena Allah. Kebanyakan ya kan ikut-ikutan, ya kebanyakan karena merasa di sini ada kepentingan tersendiri ya. Ingin dibalas lagi di suatu saat gitu kan. Contohnya ya ketika orang yang kita baiki itu ternyata buruk kepada kita, kita ungkit-ungkit kebaikan kita. Dulu kan kamu tuh gak tahu diri ya, dulu saya pernah bantu gini-gini. Oh berarti kamu gak ikhlas dulu ketika bantu. Kenapa? Kok masih mengungkit-ungkit? Orang ikhlas itu udah, kita bantu orang itu mau bantu kita mau enggak, orang itu mau jahat enggak sama kita, bukan urusan kita. Tujuan kita Allah. Mardotillah, mencari ridhonya Allah. Ya kan? Susah. Ya, gelar-gelar yang pinter-pinter lah, cukup banyak yang pinter-pinter, tapi yang mukhlis. Kembali kepada tauhid. Ikhlas itu kan tauhid. Berarti kesimpulannya ini tauhid. Ini tauhid. Orang yang bertauhid susah. Apalagi di akhir zaman ini yang bertauhid itu sulit. Langka. Makanya saya singgung di pertanyaan awal, orang tua tuh banyak ngajarin, kamu harus begini. Nah, jangan lupa sholat, bagus. Nah, jangan lupa makan, bagus. Nah, jangan lupa sekolah, bagus. Jangan lupa ngaji, jangan lupa akhlak, harus begitu. Tapi pernah nggak dengar anak kita? Pernah nggak dengar orang tua kita atau kita? Nah, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Nah, jangan sekutukan Allah. Saya belum pernah dengar ibu-ibu yang menasihati anaknya begitu. Tapi kalau sholat sering saya dengar itu. Jangan lupa makan. Ya, sering. Termasuk saya pada anak saya.
Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jangan ngerokok, jangan pacaran, jangan membonceng perempuan. Pokoknya jangan-jangan yang maksiat-maksiat ayah nggak ridho. Ayah tidak mau ikut campur di akhirat nanti kalau kamu tetap maksa kayak gitu. Jangan syirik, jangan datang ke peramal. Jangan ria ingin dipuji ketika ibadah. Jangan cari dunia ketika ibadah. Itu harusnya tauhid dulu seperti Luqman Hakim kepada anak-anaknya ya. Nah, itu jarang, saat ini jarang. Orang tua itu lebih kepada dunia. Memang ada sedikit yang ke akhirat. Itu pun bukan tauhid, tapi sholat. Iya, sholat penting, tapi sholat itu tiang. Tiang itu akan roboh, sehebat apapun tiang akan roboh tanpa adanya pondasi, tanpa adanya tauhid. Kesimpulannya, ikhlas itu mukhlishina lahu dina hunafa. Murni ibadah hanya untuk Allah, hanya mencari keriduan Allah semata, memurnikan semua ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah hanya untuk Allah. Itu orang yang bertauhid. Tadi yang ngejawab, ya jawaban saya itu tuh belajar tauhid. Ya kan belajar, ini mah mengamalkan, mengajarkan ikhlas karena Allah. Tadi ada yang ngejawab memang sedikit nyerempet ke tauhid, tapi beliau, saya lupa tadi ibu yang mana ya, beliau kalau nggak salah itu lebih kepada sedikit yang belajar tauhid. Ya tapi benar, tapi mungkin maksud di sini yang ikhlas, karena ini nih, yang belajar kitab tauhid cukup ada, tapi yang mengamalkannya, ada, tapi yang benar-benar ikhlasnya, gitu. Paham nggak? Misalkan nih, kita pernah nggak belajar yang namanya bahwa ibadah nggak boleh kepada selain Allah? Pak, itu tauhid kan? Itu belajar tauhid kan? Atau jangan datang ke peramal, iya. Ya gitu. Nah, tapi ketika praktek di lapangannya belum bisa. Ketika kita ibadah pun kadang-kadang masih orientasinya dunia. Bukan akhirat, bukan Allah. Tujuan utamanya bukan Allah, masih dunia. Selalu dikait-kaitkan dengan dunia. Orang yang bertauhid ya Allah urusannya. Dapat Allah, dapat segalanya. Dapat dunia belum tentu dapat Allah. Walaupun dapat dunia ya sementara. Itu pun fata morgana. Gitu ya. Jadi mungkin mohon maaf, itu kurang lebih penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang paling sedikit, yang paling minoritas adalah orang-orang yang sudah mau belajar, sudah mau mengamalkan, yang sudah mau mengajar, dan yang sudah ikhlas karena Allah ketika ngajar dan ketika belajar, ketika mengamalkan. Gitu. Bisa pahami ya? Itu mudah-mudahan kita termasuk yang minoritas ini. Termasuk. Mulai sekarang benahi semua niat-niat kita, anak-anak kita nih. Sekali lagi saya tegaskan. Kita punya anak sekarang usia berapa? Ada yang SD, SMP ya, mungkin ada yang SMA mungkin. Berapa umurnya kira-kira? Ada yang 15, 10, sampai 20 tahun. Misalkan 15 tahun lah. Tanya anak kita 15 tahun. Tanya anak kita laki-laki ataupun tanya. Nah, tahu nggak tauhid itu apa? Definisi ta'rif tauhid apa? Tauhid itu apa sih? Syirik itu apa definisinya, ta'rifnya? Kalau dia ngejawab dengan benar serta pendalilannya dia paham, kita itu sukses ngajar anak. Kita disebut orang tua yang sukses karena sudah telah menanamkan, telah mentransfer ilmu tauhid. Sehingga anak paham. Kalau kita mati, kita sudah mewariskan ilmu yang maha dahsyat, maha besar, maha mahal, ilmu tauhid. Yang itulah para nabi menggembar-gemborkan, para rasul menggembar-gemborkan dakwah selalu tauhid. Selalu tauhid. Nanti setelah tauhid baru sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Setiap nabi, setiap rasul ketika dakwah tauhid, la tusyrik billah, ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau anak kita jawabannya tauhid, ini tauhid itu, Bu, tauhid adalah begini. Terus apa itu syirik? Wah, syirik adalah menyekutukan Allah. Contohnya ini. Dia tahu tuh. Tenang, kita mati tenang. Kenapa? Kita mati meninggalkan anak yang paham tentang tauhid. Karena itulah semua ibadah akan diterima kalau tauhidnya benar. Semua ibadah akan berkah, akan diterima kalau tauhidnya benar. Tapi kalau tauhidnya rusak, ibadah yang besar, yang banyak, sholatnya, zakatnya, puasanya, umur hajinya akan runtuh. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Karena kalau amal tanpa ada tauhid yang kuat,
bahkan tidak ada tauhid, tertolak, rodun, tertolak, terhapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, terhapus amal manusia ketika dia menyekutukan Allah. Gitu. Tapi kalau anak kita ketika kita tanya usia 15 tahun, 20 tahun, kita tanya sekarang, silakan, usia berapa anak kita yang paling gede, tanya. Nah, kamu tahu dunia ini gini-gini, artis tahu. Tauhid apa, Nak? Definisi tauhid apa? Definisi syirik apa? Contoh-contohnya apa? Nggak tahu. Berarti selama ini kita gagal didik anak. Belasan tahun, bahkan puluhan tahun kita ngedidik, kita gagal. Kita takut kita mati, anak kita nggak paham tauhid. Kita orang tua akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Pada setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Na'udzubillah. Bapak Arizalu Qawamuna ala Nisa sebagai pemimpin bagi keluarga dan bagi perempuan ditanya. Setelah itu ibu akan ditanya atas kepemimpinannya kepada anak dan yang ada di rumah. Sebagai wakil dari bapak ditanya. Jadi penting ini, sangat penting. Kunci surga adalah tauhid. Tidaklah surga dan neraka diciptakan kecuali gara-gara kalimat la ilaha illallah. Kecuali gara-gara itu. Surga ada, surga diciptakan untuk orang yang mengamalkan tauhid, mengucapkan, meyakini dan mengamalkan, bukan hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha. Bukan hanya sekedar itu ucapan saja, tapi ada i'tiqadi, ada keyakinan dalam hati, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak pantas disembah kecuali Allah. Hatinya hanya Allah. Tidak hubu dunia, tidak dijajah oleh dunia. Niatnya hanya Allah, pantang Allah, lurus kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku selain Allah. Semuanya Allah. Nah, gitu. Ya. Maka daripada itu, mari kita luruskan lagi pola pendidikan kita, ya. Kita rombak lagi, kembali ke pola pendidikan Rasulullah, para nabi.